Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, tidak ada nabi-nabi setelahnya. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan mulia di mana Nabi akhir zaman, Nabi penutup para nabi-nabi dan rasul dilahirkan ke dunia. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, di bulan Maulid ini sudah seharusnya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengutus seorang nabi yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar mengenang kelahiran beliau, akan tetapi juga meneladani sifat-sifat akhlak-akhlak mulia beliau dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagimu. Sahabat sekalian, Rasulullah SAW adalah pribadi dengan akhlak yang agung, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sungguh engkau Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang agung. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, beberapa kisah nyata dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW yang bisa menjadi teladan bagi kita, di antaranya yaitu akhlak pemaaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 199, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Yang artinya, jadilah kamu seorang pemaaf dan suruhlah orang melakukan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Di antara sifat mulia Rasulullah SAW yang perlu kita teladani adalah sifat pemaafnya. Ingatlah kisah ketika Nabi SAW ikut perang Uhud bersama kaum muslim. Kala itu pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib juga ikut berperang. Di tengah-tengah perperangan, Wahsy membunuh pamannya tersebut. Wahsy adalah seorang budak berkulit hitam. Dia tidak hanya membunuhnya dan menghunuskan pedang begitu saja dan selesai, akan tetapi ia justru mencabik-cabik isi perutnya juga. Hal ini membuat Nabi SAW sedih, sakit hati dan marah. Bayangkan, paman yang begitu dicintainya mati dengan cara yang mengenaskan. Namun Wahsy menyatakan diri di hadapan Rasulullah SAW untuk masuk Islam, dan ketika itu Nabi pun memaafkannya. Akan tapi Nabi tidak ingin lagi melihat wajah Wahsy karena mengingatkan akan peristiwa terbunuhnya paman Nabi.
Sahabat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah, akhlak selanjutnya yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari yaitu akhlak kasih sayang. Kasih sayang yang ditebarkan Nabi SAW bukan hanya ucapan semata, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari beliau praktekkan dan implementasikan dengan nyata. Kasih sayang ini sifatnya universal, mencakup seluruh makhluk hidup, makhluk ciptaan Tuhan. Bahkan kepada orang musyrik pun Nabi berlaku santun dan mengasihi. Dikisahkan dalam hadis riwayat Sahih Muslim, pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Nabi, doakanlah keburukan atau laknat kepada orang-orang musyrik." Kemudian Nabi menjawab, "Sungguh aku tidaklah diutus sebagai seorang pelaknat, akan tetapi aku diutus untuk menebarkan rahmat." Rasulullah SAW juga bersabda, "Ar-rahimuna yarhamhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Artinya, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah Sang Maha Penyayang. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, akhlak selanjutnya yang dapat kita teladani dari Nabi SAW yaitu akhlak sabar dan lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik." Yang artinya, maka disebabkan rahmat Allah lah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Dalam suatu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kita bisa belajar tentang kesabaran dan kelembutan dari Rasulullah SAW. Kala itu, ada seorang Arab Badui desa yang datang ke masjid. Ternyata orang itu juga membuang hajat atau pipis di masjid. Sontak para sahabat yang ada di situ pun marah dan menghardik orang Badui itu. Mereka pun beranjak dan bersiap untuk menghajar orang tersebut. Akan tetapi Rasulullah yang juga ada di sana mencegahnya. Rasulullah berkata kepada mereka, "Biarkan dia dan siramlah bekasnya." Rasulullah kemudian menjelaskan kepada para sahabat, kita diutus bukan untuk memberatkan, tetapi untuk memudahkan. Setelah orang tersebut menyelesaikan hajatnya, Rasulullah pun mendatangi dan menasehatinya dengan lembut. Sahabat sekalian, inilah di antara beberapa kisah-kisah Nabi SAW dalam kehidupannya sehari-hari yang bisa kita jadikan contoh ladan kita untuk dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Maulid Nabi ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri agar cahaya akhlak Rasulullah SAW benar-benar membimbing kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.